Suara aman? Takut kayak dokter Lili waktu itu dok, suara dokter Lilinya nggak kedengeran, jadi kan saya. Hmm. Padahal asma waktu itu bahasannya. Oh. Udah? Udah mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irham akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul pada acara yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, yaitu IG Live Talk Show RSUD Bandung Kiwari. Saat ini kita akan membahas, judulnya itu tentang pentingnya peran pasien dan keluarga untuk deteksi dini dan mencegah komplikasi berat preeklamsia sebagai usaha menurunkan angka kematian ibu dan janin. Yang dimana sebetulnya ayah, bunda, dan sahabat sehat sekalian, pada tanggal 22 Mei yang bertepatan besok itu kita akan ibaratnya akan memperingati hari dari preeklamsi di dunia. Dan mungkin ya dok, ini jarang sekali ya, masih belum familiar mungkin untuk di kalangan awam mungkin ya, gitu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga akan ditemani dengan narasumber kita yang pastinya dokter kita sendiri dari RSUD Bandung Kiwari, yaitu Dr. Ita Fatati, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan feto maternal. Jadi buat ibu-ibu sekalian atau bapak-bapaknya yang mau memeriksakan kehamilannya, boleh datang berkunjung ke RSUD Bandung Kiwari, dicari polikliniknya, ada ya dok ya, Dokter Ita gitu. Kemudian seperti yang kita tahu sendiri, mungkin orang-orang ini atau masyarakat awam ini lebih kenalnya penyebab kematian ibu itu pada perdarahan mungkin ya dok ya. Tapi sebetulnya untuk trennya sendiri, sebetulnya untuk saat ini bukan cuma di Indonesia sendiri ya dok ya. Di dunia itu udah berganti trennya ya dok ya. Bahwa yang kita kenal sekarang itu seringnya karena perdarahan, sebetulnya untuk saat ini itu lebih banyaknya hampir karena darah tinggi pada kehamilan ya dok ya, atau yang kita sebut preeklamsi ini ya gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu gitu ya, buat ibu-ibu, bapak-bapaknya, dan sahabat sehat RSUD Bandung Kiwari sekalian yang penasaran, kita langsung aja simak untuk paparan dari Dokter Ita. Mangga dok, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Irham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim dari RSUD Bandung Kiwari, tim prokes, tim humas, kemudian IT, dan bidang pelayanan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing tentang preeklamsi ini. Kenapa topik ini sebenarnya diambil? Betul, seperti kata Dr. Irham tadi ya. Jadi hipertensi dalam kehamilan menjadi salah satu 3 penyebab utama kematian pada ibu. Nah, dulu kita mungkin mengenal perdarahan yang menduduki penyebab utama, tapi ternyata sekarang setelah dilihat dari jumlah kasusnya, ternyata preeklamsi atau komplikasi-komplikasi dari preeklamsi berat itulah yang menjadi penyebab kematian ibu yang pertama saat ini. Nah, preeklamsi juga bisa menyebabkan masalah pada janin. Karena itu kita harus waspada dengan preeklamsi. Lalu bagaimana peran pasien dan keluarga untuk mencegah komplikasi berat preeklamsi? Disinilah saya ingin menekankan bahwa ini merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas dari fasilitas kesehatan ya, bukan tugas dari SPOG, dokter, bidan, seperti itu. Tapi juga peran pasien dan keluarga ini sangat penting untuk mencegah komplikasi berat daripada preeklamsi. Pertama, mengetahui arti preeklamsi itu sendiri. Kemudian mengetahui bagaimana mendeteksi preeklamsi yang kemudian itu harus disampaikan kepada dokter atau bidan tempat sahabat Bandung Kiwari kontrol. Dan mengetahui gejala perburukan dari preeklamsi. Arti dari preeklamsi, per definisi preeklamsi adalah timbulnya hipertensi yang dapat disertai
adanya protein uri pada kehamilan setelah 20 minggu dan bisa berlangsung 3 bulan pasca salin. Jadi jangan kaget misalkan awalnya tidak terjadi preeklamsi berat seperti itu, tapi kemudian pasien pada saat masa nifas datang lagi dengan kondisi yang kejang. Itu bisa terjadi dan itu tetap harus diwaspadai. Pembagian preeklamsi sendiri berdasarkan waktu terjadinya, itu ada preeklamsi yang awitan dini dan preeklamsi yang awitan lambat. Nah, patofisiologi atau bagaimana preeklamsi itu terjadi, ini bismillah, semoga saya bisa menjelaskannya secara non-medis, agar sahabat Bandung Kiwari bisa memahami mengapa preeklamsi itu terjadi. Kita lihat di sini, ada gambaran pembuluh darah, arteri spiralis. Ini adalah arteri spiralis. Arteri spiralis ini merupakan cabang dari arteri uterina. Arteri itu pembuluh darah ya, pembuluh darah yang ada di uterus. Kemudian dia akan bercabang dan menjadi arteri spiralis. Kita lihat pada gambaran yang tidak hamil. Pada gambaran tidak hamil ini gambarnya arteri spiralis itu berkelip-kelip seperti itu ya. Makanya karena itu disebut dengan spiral karena bentuknya seperti itu. Lalu bagaimana pada kehamilan yang normal? Apa yang terjadi pada arteri spiralis tersebut? Arteri spiralis akan berbentuk seperti ini. Dia akan melebar. Mengapa arteri spiralis ini melebar? Agar memberikan darah yang cukup untuk kebutuhan pada janinnya, ya, baik nutrisi maupun oksigenasi dan sebagainya. Tapi pada preeklamsi terjadi kegagalan pembentukan seperti ini. Ya, ini adalah plasenta. Di daerah sini adalah daerah plasenta. Ini ada kegagalan di daerah ini. Di daerah desiduanya ini, dia akan terjadi kekakuan. Ya, nah kekakuan inilah yang menyebabkan tekanan darah tinggi ibu itu akan terganggu atau berpengaruh gitu. Nah, kalau secara filosofi sebenarnya seorang ibu itu akan sayang kepada janinnya. Karena itu ketika aliran darahnya kurang baik, otomatis seorang ibu itu akan berusaha tanpa sadar ya, tanpa dirinya menyadarinya akan meningkatkan tekanan darahnya agar bisa memberikan yang terbaik buat janinnya ya, bahkan sampai mengorbankan dirinya kalau saya istilahkan seperti itu. Akhirnya terjadi tekanan darah tinggi yang bisa merusak ke ginjal, bisa merusak ke hati, bahkan ke susunan saraf pusatnya. Nah, hal tersebut terjadi karena 3 faktor utama ini, yaitu faktor imunologi, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Nah, inilah yang sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan, dokter, kenapa ini terjadi pada saya seperti itu ya. Nah, ini banyak faktor karena itu preeklamsi ini masih menjadi PR bersama karena ada multifaktor penyebabnya ya. Nah, kan faktor genetik. Jadi di Amerika itu orang kulit hitam Afrika itu dibandingkan dengan orang Amerika yang kulit putih itu lebih tinggi kejadian dari preeklamsinya. Begitu juga di Asia, karena itu memang secara faktor genetik kita memang beresiko untuk terjadinya preeklamsi. Nah, bagaimana cara screening dari preeklamsi? Ya, ada cara screening yang dikerjakan oleh dokter. Pertama yaitu melakukan anamnesis, yaitu melakukan anamnesis itu wawancara ya istilahnya, mencari tahu tentang data dan riwayat kesehatan pasien. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, menghitung tinggi badan, berat badan, kemudian melakukan tensi untuk melihat MAP. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam untuk BMI dan MAP ini karena saya berharap sahabat Bandung Kiwari nanti akan bisa menilai sendiri ya, atau menilai istri tersayangnya apakah ini beresiko untuk preeklamsi atau tidak ya, atau saudaranya apakah ini beresiko untuk preeklamsi atau tidak ya. Dan itu nanti saya berharap nanti disampaikan kepada bidan ataupun dokter pada saat antenatal care. Nah, berdasarkan dari penelitian, jika ini semua dikerjakan itu dikatakan bisa memprediksi sebanyak 90%, luar biasa. Kalau misalkan ini semua dikerjakan ya dari penilaian dari faktor resiko maternal, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium maupun USG. Hanya saja untuk pemeriksaan biomarker ini masih belum kita lakukan secara luas karena memang bermasalah dengan
harganya yang masih cukup mahal. Tapi dengan hanya 2 ini saja itu dikatakan bisa memprediksi sekitar hampir 50%. Sedangkan jika ditambah dengan USG itu memprediksi sekitar 60 sampai 70%. Jadi jika sahabat Bandung Kiwari melakukan 2 hal di atas ini saja, itu sebenarnya bisa menilai hampir 50%. Itu luar biasa ya. Jadi inilah yang ingin saya jelaskan kepada sahabat Bandung Kiwari. ECOG sendiri, ECOG itu untuk perkumpulan dari SPOG di Amerika ya. ECOG sendiri itu sudah memberikan tabel untuk mempermudah penilaian tersebut. Ada yang high risk, kemudian moderate, maupun low, rendah. Kalau misalkan hamil sebelumnya tidak ada masalah, tidak ada tekanan darah tinggi, bayinya tidak pertumbuhan janinnya tidak terhambat dan sebagainya, itu low. Tapi kita lihat di yang high dan moderate. Di sini dikatakan ya pada riwayat kehamilan sebelumnya dengan preeklamsi itu akan beresiko untuk kehamilan berikutnya dengan preeklamsi. Jadi itu termasuk yang resiko tinggi. Kemudian multifetal gestation, kembar, bayinya kembar, itu juga termasuk resiko untuk preeklamsi. Ibunya punya kronik hipertensi, itu juga ya. Diabetes, ibunya punya diabetes, itu juga beresiko. Ada penyakit-penyakit ginjal, kemudian autoimun, misalkan ibunya ada lupus dan sebagainya, itu juga bisa beresiko. Yang moderate, nulipara ini kehamilan pertama, seperti itu juga beresiko, tapi dikatakan itu resiko sedang. Ada satu hal khusus yang ingin saya jelaskan tentang nulipara. Nulipara biasanya kita menyebutkannya pada yang kehamilan pertama, tetapi Sobat Bandung Kiwari, ini yang harus disadari ketika itu merupakan kehamilan pertama dari pasangan baru. Terkadang kita menanyakannya agak sungkan ya untuk menanyakannya, Ibu maaf, ini satu suami dengan anak sebelumnya. Nah, itu agak-agak sungkan. Jadi, saya berharap sahabat Bandung Kiwari yang istilahnya menyadari bahwa langsung katakan pada bidan ataupun pada dokter, dokter maaf, ini saya punya anak 3, tapi ini anak pertama dari suami yang kedua. Nah, itu lebih nyaman dari kita untuk menjadi catatan bahwa ibu termasuk salah satu yang beresiko juga untuk kehamilan saat ini. Kemudian obesity ya, jadi jika berat badannya, jika dihitung BMI-nya itu lebih dari 30, kemudian family history ya, pada saudara kandung ataupun pada ibu, ternyata dulunya ketika hamil mengidap preeklamsi, itu berisiko juga untuk terjadi preeklamsi. Nah, kemudian ini seperti saya bilang tadi, Afrika ya, Afrika Amerika itu beresiko dan sebagainya. Nah, untuk usia juga di atas 35 tahun itu juga sudah harus waspada bahwa beresiko preeklamsi dan riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah kita harus berterima kasih kepada tim Kemenkes yang sudah mengeluarkan buku KIA yang terbaru. Nah, kalau misalkan ibu-ibu tidak mendapatkan buku ini mudah untuk didapatkan di Google ya datanya gitu. Jadi tinggal dicari aja KIA terbaru, kemudian di-download, itu ada lengkapnya gitu. Tapi saya mau menekankan di halaman 9, di halaman 9-nya ini. Ini termasuk gambaran dari yang ECOG tadi ya. Bersama dengan yang ECOG tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Di sini ini multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung ya, itu juga beresiko terjadinya preeklamsi. Kemudian usia nulipara yang anak pertamanya, kemudian multipara. Nah, ini tadi yang ini ya belum saya singgung, multipara yang jarak kehamilannya lebih dari 10 tahun. Jadi, ketika misalkan anak pertamanya itu usianya 11 tahun, kemudian pasangan tersebut hamil walaupun dengan pasangan yang sama, tapi itu tetap beresiko preeklamsi. Nah, riwayat preeklamsi pada ibu dan saudara perempuan. Nah, ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya ya, karena pada saat saya pada saat ada pasien yang kontrol, saya lihat BMI-nya bagus, kemudian tensinya bagus, MAP-nya bagus. Kemudian saya katakan sepertinya resiko rendah ya untuk terjadinya preeklamsi, tapi alhamdulillah pasien ini mungkin sudah membaca bahwa
apa sih screening preeklamsi tersebut, dan dia langsung mengatakan, dokter, saudara kembar saya impending eklamsi waktu hamil. Nah, itu dia langsung high risk ya. Jadi saya terima kasih Ibu sudah menyampaikan ke saya, karena jadi saya bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi early onset preeklamsi. Seperti itu. Nah, dan ini di sini pada buku ini juga disampaikan cara menghitung dari MAP ya. MAP itu didapatkan dari mana? MAP sebenarnya dihitung dari tensi ya. Kalau misalkan sahabat Bandung Kiwari dilakukan tensi oleh bidan ataupun dokter, kemudian ada hasil sistol dan diastol. Misalkan 120 per 70, 124 per 74 seperti itu nanti bisa dihitung MAP sendiri oleh sahabat Bandung Kiwari. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan ya. Karena dikatakannya bukan sistol ataupun diastol yang menjadi dari penelitiannya yang menjadi resiko preeklamsi, tapi hasil dari mean arterial pressure-nya, yaitu MAP itu sendiri ya. Dikatakan jika 90 mm air raksa ke atas itu dia beresiko terjadinya preeklamsi. Kemudian kalau protein urin, mungkin kalau protein urin memang harus ke fasilitas kesehatan ya untuk mengukurnya. Nah, ini contohnya. Ini sebagai contoh untuk penghitungan BMI dan MAP. Tadi udah ada rumusnya ya. Mungkin kalau BMI itu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi oleh tinggi badan dalam meter per kuadrat gitu. Meter kuadrat. Nah, itu baru didapatkan hasil BMI. Tapi mudahnya sekarang semua udah pakai gadget ya, udah mudah untuk mengakses. Tinggal di search aja MAP kalkulator atau BMI kalkulator. Nanti akan muncul itu pilihan-pilihan, bahkan aplikasinya juga ada. Ya, tinggal diisi aja oleh sahabat Bandung Kiwari kalau misalkan sudah ada datanya. Misalkan contohnya ini Nyonya X 25 tahun. Anak pertama, kemudian berat badannya 72, tinggi badan 153. Kelihatannya sih nggak terlalu obes ya kalau kita lihat gitu. Apalagi kalau ibunya dia pinter memadukan mismatch OOTD-nya gitu. Kelihatannya nggak gemuk nih pasien gitu ya. Tapi kita harus lihat secara objektif gitu ya. Harus kita ukur, harus kita nilai. Nah, ketika kita masukkan ke kalkulatornya dengan tinggi badannya dalam sentimeter ya, di sini dia menuliskannya dalam sentimeter, tapi nanti dia akan sebenarnya dari kalkulator ini dia akan menggantinya ke meter. Kemudian berat badannya 72 kg. Hasilnya ada 30,8 dan ini udah masuk ke obesitas ya. Ini sudah masuk ke resiko preeklamsi. Nah, yang paling sering adalah di daerah ini overweight. Ya, overweight. Overweight itu ada literatur yang menyebutkan pre-obes. Jadi memang harus diwaspadai untuk overweight ini karena memang kita tidak tahu bahwa dia akan mencapai ke obesitas atau tidak ya. Nah, ini tensi ya. Tadi saya sebelumnya sudah diskusi dengan Dr. Irham. Dr. Irham, tensi 124/82 itu normal atau tidak? Ya, kesannya normal. 124/82 tidak, belum termasuk ke hipertensi. Tapi yang dikatakan di sini adalah mean arterial pressure-nya. Mean arterial pressure, seperti saya bilang tadi, ini ada rumusnya ya. 2 kali diastolik kemudian ditambah dengan sistolik dibagi 3 seperti itu MAP. Dan hasilnya ketika dimasukkan ke kalkulator nyata 96 ya, lebih dari 90. Jadi pasien ini kita lihat resikonya. Yang pertama dia gravida 1 nulipara udah masuk ke resiko sedang, kemudian dia dari BMI-nya sudah lebih dari 30 udah masuk ke resiko juga, kemudian dia dari MAP-nya di lebih dari 90 dia masuk ke resiko juga. Jadi pasien ini memang harus kita waspadai bahwa nanti dalam perkembangan kehamilannya dia beresiko terjadinya preeklamsi. Nah, kemudian bagaimana juga mencegah agar jangan sampai datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang terlambat seperti itu. Kita harus pasien dan keluarga harus memahami apa gejala dari perburukan dari preeklamsi itu sendiri. Nah, kita lihat ya di sini, ini yang saya garis merahin itu sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Ya, bukan diperiksa oleh dokter, tapi sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Ketika pasien itu sudah ada, kita ketahui bahwa ketika di antenatal care-nya itu udah ada hipertensi ataupun sudah ada preeklamsi, itu kita harus berikan saran, Ibu
ketika ada keluhan-keluhan subjektif seperti ini harus segera ke gawat darurat. Apa aja keluhan efeknya? Misalkan sakit kepala yang terus-terusan dan tidak berkurang dengan istirahat, ya. Bahkan ada beberapa kasus yang dikasih obat untuk paracetamol dan sebagainya itu tidak berkurang. Itu harus segera ke gawat darurat. Kemudian visual disturbance, jadi ada gangguan penglihatan, kabur biasanya, ya, kabur atau disertai aura, jadi ada bling-bling-bling kayak gitu. Nah, itu juga harus waspada karena itu beresiko terjadinya kejang, ya, terjadinya eklamsi. Apalagi sudah terjadi eklamsi, sudah terjadi kejang. Jika sudah terjadi kejang seperti itu, udah bawa langsung ke gawat darurat karena harus ada tata laksana yang lebih cepat lagi, ya. Kemudian untuk chest pain, nyeri dada dan sesak, ini yang kita khawatirkan kalau misalkan ada cairan-cairan tubuh yang masuk ke paru-paru atau kita sebutnya edem paru kayak gitu. Ini juga harus diwaspadai ketika ada rasa seperti itu dan segera bawa ke gawat darurat untuk dipastikan apakah ini perburukan dari preeklamsi atau bukan, ya. Nyeri ulu hati, ya, sama mual muntah seperti itu. Ini biasanya terjadi karena masalah di sistem hepar, ya. Ada pembengkakan di sistem hepar tersebut sehingga terjadi ada rasa nyeri di ulu hati atau lebih ke arah sebelah kanan. Ya, bisa lihat di sini. Nanti kalau yang lain-lainnya ini sebenarnya pemeriksaan dari dokter nanti. Kita melihat bisa preeklamsi itu bisa mengganggu ke masalah faktor pembekuan darahnya dan bahkan shock dan sebagainya. Bahkan preeklamsi itu jika nanti adanya hipertensinya yang severe, ya, yang berat gitu, tensinya sampai di atas 200, itu bisa berisiko untuk stroke juga. Untuk janin, ya, untuk janin. Ini biasanya kalau janin yang dirasakan oleh sahabat Bandung Kiwari adalah pergerakan janinnya yang berkurang. Ini harus juga diwaspadai. Ketika ada pergerakan janin yang berkurang, harus diwaspadai dan dilakukan pemeriksaan. Ya, misalkan pemeriksaan CTG atau detak jantung bayinya gitu, ya. Nah, lebih baik lagi jika itu bisa dilakukan USG, ya. Jadi kalau misalkan sahabat Bandung Kiwari sudah diketahui ada resiko ke preeklamsi, kemudian pada perkembangannya ada perubahan dari gerakan janinnya, ada baiknya dilakukan USG karena itu akan kami nilai apakah ada masalah di aliran darah di tali pusat. Ya, jika aliran darah di tali pusatnya terjadi penurunan yang signifikan, itu kita harus lebih waspada. Apalagi jika sudah berkurangnya itu cukup berat, berarti harus kita keluarkan karena untuk mencegah terjadinya kematian pada janin di dalam kandungan. Oke, bismillah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dan mungkin kita akan melanjutkan dengan diskusi. Ya. Alhamdulillah di Bandung Kiwari sendiri kita mempunyai 8 SPOG, termasuk saya salah satunya. Kita akan berusaha bersama untuk menurunkan angka kematian ibu, terutama yang disebabkan oleh preeklamsi ini. Baik. Ya, sebenarnya untuk materi atau pembahasan tentang preeklamsi itu sebenarnya sangat menarik ya, Dok, ya. Ya. Sebenarnya bukan cuma preeklamsi sih, pada ibu hamil itu sangat menarik sebetulnya. Karena kan kita memikirkan bukan hanya satu nyawa ya, Dok, ya. Tapi dua nyawa yang harus kita selamatkan. Terutama apalagi saat tadi saya lihat juga ya, mungkin harusnya ayah bunda di rumah juga dan sahabat sehat RSUD Bandung Kiwari juga harusnya ngeri ya ngelihat komplikasi dari preeklamsi yang bahkan biasanya nggak disadari ya, Dok, ya. Gitu. Ya, misalnya jangan terlalu takut, jangan terlalu ngeri karena bismillah, ketika itu ada jalan dari Allah untuk kita berusaha untuk menghadapinya, itu menjadi apa ya? Jadi istilahnya penenang sebenarnya. Betul. Ya. Untuk mencapai ke sana tentunya harus sadar dulu dong dan mengerti ya, Dok, ya. Apa itu preeklamsi yang seperti tadi dijelaskan. Ya. Kemudian yang paling awal itu adalah kapan sih, Dok, sebetulnya ayah atau bundanya memeriksakan kehamilannya gitu. Apakah harus memang, kan kalau ANC kita tahu bahwa harus diulang selama 4 kali misalnya ya, seperti itu. Jadi lebih baik sebetulnya dari mulai kapan sih ibu-ibu itu untuk melakukan screening, bukan cuma preeklamsi ya, Dok, ya, terutama pada kehamilannya gitu.
Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dari Dokter Irham, yaitu kapan? Nah, sebenarnya kita ada istilah prakonsepsi, ya. Prakonsepsi ini juga penting sebenarnya, ya. Termasuk salah satunya untuk preeklamsi. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah bisa dijawab dari sebelum hamil. Misalkan seorang ibu dia yang menderita diabetes, ya, menderita diabetes dan kemudian menikah dan dia berkeinginan untuk mempunyai keturunan segera. Nah, ini sebenarnya harus dikontrol, harus dilakukan prakonsepsi. Kapan sebaiknya waktu yang optimal untuk hamil. Nah, ini termasuk pencegahan nih, Dokter Irham. Nanti kalau misalkan dia berencana hamil, kita harus kontrol dulu gula darahnya. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya dari awal. Kalau misalnya mungkin ya sahabat sehat RSUD Bandung Kiwari nih lagi di rumah, kebetulan lagi hamil ya dok ya, gitu, dan memang suka kontrol ANC atau pemeriksaan kehamilan rutin ya, mungkin boleh sambil dibuka dulu buku pinknya nih, membuktikan bahwa sebenarnya ini screeningnya itu udah ada ya dok ya. Ya benar. Nah, jadi setelah prakonsepsi ya betul. Jadi kalau misalnya untuk misalnya nggak kelihatan nih, yang kita kurang jelas misalnya, nah di rumah coba sambil dibuka. Nah termasuk kalau misalnya ada ibu bidan ya dok ya, atau misalnya lagi praktek mandiri atau gimana, kebetulan lagi ada pasiennya, lagi live IG kita gitu ya, coba diperiksa gitu, dilihat di halaman 9-nya, bener nggak nih ada, jangan-jangan belum tahu lagi kitanya juga. Kalau gitu. Tidak ada, protes. Berarti halaman 9-nya hilang. Betul, gitu. Karena ini sangat penting ya dok ya, untuk benar, screening terutama pada preeklamsi mungkin ya dok ya. Iya benar. Gitu. Nah. Kemudian dok, ini ada pertanyaan juga dok yang menarik, masalah komplikasi pada preeklamsi. Ya lebih ke janinnya sih sebenarnya dok. Pertanyaannya adalah kenapa pada pasien yang memiliki darah tinggi pada kehamilan atau preeklamsi itu ada bayinya yang memang dia jadi IUGR atau berat badannya kurang, ada juga yang tetap normal dok gitu. Nah jadi mungkin bisa sharing juga ya dok ya ke ibu-ibu kenapa nih bisa ada yang seperti Sepertinya itu. Ini pengalaman pribadi saat Dokter Irham dapat pasien dengan tekanan darah tinggi ya. Mungkin pertanyaan yang bagus juga sahabat Bandung Kiwari ya. Boleh saya jawab langsung? Boleh, mangga dok, langsung dijawab. Jadi untuk preeklamsi sendiri itu sudah tadi saya tunjukkan bahwa preeklamsi sendiri itu dibagi ke early onset dan late onset. Ya, early onset dan late onset. Nah, early onset itu jika terjadinya permasalahan preeklamsi itu dari awal kehamilan ya, dari lebih dini dari usia kehamilannya gitu. Itu yang menyebabkan IUGR biasanya. Ya, IUGR. Itu yang early onset biasanya terjadinya itu di bawah 34 minggu, itu sudah ada perburukan-perburukan di situ. Nah, itu yang early onset. Tapi kalau yang late onset nih, Dokter Irham, pernah nggak mendengar pasien-pasien, dokter padahal saya awal-awal kehamilan nggak pernah tekanan darah tinggi, tapi tiba-tiba ini kok kata bidan saya, kok tensi saya jadi 160. Nah, itu sebenarnya bukan tiba-tiba, karena memang semuanya terjadinya itu dari awal gitu ya. Jadinya dari awal, bahkan saya bilang bahwa itu bisa kita prediksi dari sejak sebelum hamil pasien ini dengan prakonsepsinya tadi ya. Nah, biasanya yang terjadi bahwa terjadi IUGR itu yang early onset, tapi yang late onset berat badan bayinya aman-aman aja biasanya di atas 2,5. Nah, kalau seperti itu Dokter Irham lebih tenang mana nih? Dapat pasien yang early onset atau late onset? Late onset mungkin ya. Ya, late onset ya. Jadi kalau sebagai dokter gitu, kita agak lebih tenang jika itu terjadinya late onset. Oke, pasien datang 38-39 minggu, tekan darah tinggi, protein positif 2. Kemudian apa yang akan kita kerjakan? Tinggal dilahirkan. Nah, ini pertanyaan yang bagus Dokter Irham. Sebenarnya untuk preeklamsi itu sendiri, terapi definitifnya adalah mengeluarkan bayi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini. Permasalahan intinya ya dok ya. Permasalahan intinya itu di sini gitu ya. Seorang ibu itu dia tidak kuat dengan kehamilannya karena itu waktu dulu disebutnya dengan toksinnya. Keracunan kehamilan itu mungkin ya dok ya. Karena seorang ibu tidak kuat dengan kehamilannya. Jadi dia itu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk bayinya dengan meningkatkan tensinya gitu. Nah, caranya gimana biar tensinya itu bisa kita kontrol? Keluarkan bayinya. Nah, kalau yang late onset, yang berat badan bayinya bagus, terus kemudian usia kehamilannya udah di aterem,
Nah, kita agak lebih tenang mengeluarkan bayinya. Tapi kalau yang early onset, udah pertumbuhan janinnya terhambat, kemudian prematuritas seperti Masih itu, tinggi prematuritas. dipertahankan bayinya, khawatir memperburuk ke Kondisi ibunya, ibunya, betul dok. kita keluarkan bayinya, ini masih prematur dan harus mencari NICU. Sedangkan NICU itu sulit dok. Nah, NICU itu sulit. NICU itu sulit. Ini dilemanya Dokter Irham di gawat darurat untuk menginform konsen tentang NICU nih kepada Iya, sahabat Bandung Kiwari ya. Jadi kalau pilihan memang early dan late, lebih baik ya late dok. Lebih baik tidak ya. Lebih baik tidak, betul. Tapi ya mohon Jangan sampai ya dok ya, jangan Ya. sampai ya. Mudah-mudahan dengan ada acara ini juga bukan cuman ibunya sih sebenarnya dok ya. Jadi kita juga para tenaga kesehatannya dan juga mungkin suaminya ya dok ya, benar. gitu bisa saling lebih aware lah ya gitu, Benar. sehingga kita lebih screeningnya lebih baik, dan mungkin untuk membantu penurunan angka kematian ibu dan janinnya juga karena darah tinggi bisa makin turun ya dok ya. Gitu. Nah tadi ada yang menarik nih dok tentang early dan late. Nah gitu dok. Jadi sebetulnya kalau misalnya early sendiri nih, apa aja sih yang biasanya bisa kita lakukan, baik itu dari PPK 1-nya mungkin kemudian kalau misalnya pasiennya rutin kontrol ke dokter kandungan gitu. Nah, di early itu sebenarnya apa sih yang biasanya bisa diberikan atau dilakukan ya, Dok, untuk mencegah preeklamsinya gitu. Nah, jadi untuk ECOG sendiri ya, ini dia di tabel yang tadi saya berikan di sini, ini mereka juga menjelaskan di ECOG itu bahwa pemberian ludus aspirin ya, atau biasanya kalau di luar itu bisa dikenal dengan, di UK sendiri dikenalnya dengan baby SP atau mini SP gitu ya, dengan ludus aspirin itu ketika diberikan kurang dari 16 minggu dikatakan itu bisa mencegah yang early onset seperti itu. Tapi beberapa kasus memang agak sulit untuk mencegah yang late onset. Tapi kan seperti Dokter Irham bilang bahwa yang late onset agak menenangkan daripada yang early onset gitu. Betul. Jadi jangan sampai terjadinya preeklamsi dan perburukannya itu di saat usia kehamilan yang masih terhitung prematuritas gitu. Kalau dari ECOG seperti itu. Dan ada buku yang dikeluarkan oleh Hasan Sadikin juga, itu memang sudah dianjurkan untuk pemberian dari ludus aspirin itu dan kalsium. Jadi sebenarnya dok, kita harus mungkin dibahas sedikit ya dok ya tentang yang aspirin ini, karena kan orang-orang itu sekarang seperti yang tadi dokter singgung ya, bahwa kan teknologi juga udah maju, pasti kan orang-orang juga pada ini nge-searching apa tuh aspilet gitu kan, gitu, dan pasti orang-orang kan ini kan obat pengencer darah biasanya gitu kan. Nah sebetulnya itu tuh berbahaya nggak sih dok kalau misalnya dikonsumsinya pada ibu-ibu yang hamil untuk mencegah preeklamsi ini? Ya. Gitu. Kalau untuk mengatakan berbahaya atau tidak, itu seperti kalau misalkan kita mengatakan manfaat sama mudaratnya gitu ya. Jadi untuk sampai saat ini manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya gitu. Dan memang ada beberapa literatur yang menuliskan bahwa aspirin ya, ludus, tapi ini kan dosis rendah ya, ludus aspirin itu bisa memang berefek pada janin, tapi itu sangat-sangat rendah sekali kejadiannya. Misalkan dikatakannya itu bisa menyebabkan gastrosisis ya, dan tapi alhamdulillah selama saya praktek dan selama saya pantau itu saya belum pernah mendapatkan kasus seperti itu. Jadi memang dikatakan di sana sangat rendah untuk kejadiannya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapaknya ya takut ya dok ya tentang pemberian ini, apalagi kalau misalnya masih ada yang dengan tradisi ya gitu ya, pasti kan masih banyak tuh pertimbangan lainnya ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan nih baik dan buruknya ya dok ya, terhadap ibunya yang pertama itu, yang kedua janinnya gitu. Karena kalau misalnya sudah sampai terjadi preeklamsia, bukan cuman dok, ibaratnya sampai kematian pun bisa terjadi ya dok ya, gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya pun memang sudah dianjurkan oleh dokternya gitu untuk dilakukan pemberian obat seperti aspirin ini, lakukan ya dok ya gitu. Bismillah ya dok ya. Bismillah ya, karena kita juga sudah tentunya dengan ibaratnya jurnal-jurnalnya ya dok ya. Benar, itu gitu yang saya sampaikan Dokter Irham. Jadi kita sebagai orang medis ya sering ketika ada obat baru dan sebagainya itu pasti kita akan bertanya-tanya ya, bertanya-tanya, dan gunanya kita untuk membaca, untuk searching dan sebagainya itu sebenarnya kalau saya pribadi sebagai penenang.
ketika itu sudah guideline sudah dikeluarkan dari luar maupun dari dalam negeri dan sebagainya, itu sebenarnya suatu penenang buat saya bahwa ini insya Allah aman gitu, dan memang terbukti bahwa itu aman. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dok, yang berikutnya nih. Sebentar, Oke. tapi Gimana, penggunaan gimana? aspirin ini Oh iya, siap, memang dok. harus dalam pemantauan, karena betul, memang betul. ada resiko-resiko maupun komplikasi-komplikasi ya. Mohon itu ya. Jadi memang sebaiknya penggunaan aspirin tidak bisa dibeli bebas ketika oh iya saya resiko dari preeklamsi kemudian langsung membeli dan mengkonsumsinya sendiri, tidak dianjurkan seperti itu, karena memang ada hal-hal yang harus kita awasi dan harus kita kontrol. Betul. Ya, harus kita kontrol, kita Baik. evaluasi dengan per bulannya. Per bulan ya dok. Nah dok, oke, membicarakan tentang kontrol nih dok ya, karena kan tidak selalu ya dok pasien itu pasti ada asuransi lainnya dok ya, misalnya BPJS gitu ya dok ya, kan pasti mereka itu kontrolnya lebih ke PPK 1-nya gitu ya, sedangkan kan mungkin ya dok, mungkin ini ada bidannya atau dokter umumnya juga yang ragu-ragu nih dok, aduh ini sebenarnya aspirinnya perlu dilanjut nggak ya gitu kan ya dok ya, jangan-jangan nanti kayak ayo udah di stop dulu deh gitu kan. Nah jadi sebenarnya dok, untuk di PPK 1 sendiri nih ada pasien dengan risiko preeklamsi yang sudah diberikan aspilet misalnya ya dok ya gitu, sebenarnya boleh nggak sih dok, dan dianjurkan sampai kapan untuk pemberiannya sendiri? Oke, mohon. Nah ini saya mundur lagi dari pertanyaan Dokter Irham dari sebelum yang pemberian pemberian low-dose aspirin ya. Kalau aspirin itu merek Dokter Irham. Oh iya, maaf. Punten. Jadi nggak ada sponsor masalahnya. Kita menyebutnya low-dose aspirinnya. Oh iya. Jadi ketika pasien itu datang, ya itu pentingnya dari teman-teman di PPK 1 ya, ketika itu pasien datang, ada baiknya penilaian ini langsung dikerjakan. Ya, penilaiannya langsung dikerjakan, dan di buku KIA ini luar biasa juga sekarang, karena di sana juga ada halaman, saya lupa halaman berapa, itu ada halaman yang harus dilakukan USG pada trimester 1 Dokter Irham. Di buku ini gitu ya. Nah, pada saat itu ketika di PPK 1-nya ada USG, mangga, dan itu dokter umumnya udah kompeten untuk melakukan USG seperti itu, boleh dikerjakan USG untuk menghitung CRL, tapi untuk arteri uterina mungkin ini ya istilahnya lebih ke arah SPOG kalau untuk penilaian arteri uterina. Tapi kalau untuk CRL itu penting karena ini yang akan nantinya menentukan usia kehamilan ya. CRL ini yang menentukan usia kehamilan. Jangan sampai pasien itu berubah usia kehamilannya berdasarkan berat badan USG-nya, itu jangan sampai. Jadi misalkan ketika ada usia kehamilan yang ditentukan oleh CRL, kemudian pada saat usia kehamilan tertentu berat badannya tidak sesuai dengan usia kehamilannya, itu yang akan kita sebut dengan PJT, atau lingkar perutnya yang tidak sesuai. Nah, itu kita bilang beresiko untuk PJT. Nah, itu yang menjadi catatan Dokter Irham. Jangan sampai nanti, enggak Bu, ini masih 7 bulan, padahal ibunya yakin bahwa ini udah mencapai 8 ataupun 9 bulan, seperti itu ya. Jadi itu yang harus hati-hati ketika ada CRL, itu yang kita gunakan. Sahabat Bandung Kiwari, CRL itu maksudnya ukuran ketika USG awal ya. Jadi ini mungkin harus ditekankan dulu kali ya dok ya. Ya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang ibaratnya pemeriksaan kehamilan masih di trimester awal, kurang dari 16 minggu mungkin ya dok ya, diarahkan dulu untuk melakukan USG ya dok ya. Ya benar. Benar. Agar nantinya jadi kita tahu nih untuk kedepannya usia kehamilannya kapan gitu ya dok. Kita sebaiknya terminasi, betul. Apakah ini harus dilahirkan segera atau masih bisa kita tahan untuk pematangan paru dan sebagainya. Oke dok. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika itu sudah diberikan, ketika itu sudah dinilai oleh SPOG bahwa ini sebaiknya diberikan obat-obatan tertentu seperti itu. Nah ini peran dari Vaskes ya PPK 1 itu untuk melanjutkan atau memantau juga apakah itu ada komplikasi-komplikasi. Misalkan gini, efek samping ya, bukan komplikasi, efek samping lebih tepatnya, betul. Ya. Karena misalkan ibunya sudah ada mimisan, kemudian ibunya ada hemoroid dan sebagainya yang itu bermanifestasi perdarahan, ada baiknya itu dievaluasi ulang untuk penggunaan low-dose aspirinnya dan mungkin dirujuk kembali ke SPOG ya, untuk dievaluasi lagi seperti itu ya. Karena memang untuk saat ini memang ya itu yang paling dianjurkannya ya. Memang ada beberapa lagi multivitamin, misalkan vitamin D, vitamin C dan sebagainya.
Itu juga sekarang udah mulai dianjurkan untuk lebih ke pencegahan. Lebih ke pencegahan ya dok. Tapi kalau untuk pengobatan untuk sekarang yang disarankan baru itu ya dok ya. Ya. Dok, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Bandung Kiwari ya dok. Mungkin dokter juga bosannya dokter Ilham lagi yang nanya ya. Jadi yang lain dulu gitu. Yang pertama itu, apakah ibu hamil yang menderita preeklamsia bisa melahirkan normal? Nah, gimana dok? Kan tadi definitifnya lahirkan, ya kan? Iya, Tuhan. Lahirkan. Ya, Gitu. benar. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau menurut dokter Irham gimana? Kalau menurut saya dok, pengalaman dokter Irham di RSUD Bandung Kiwari, karena beliau ini dokter umum ya Bu ya, dokter umum yang luar biasa Ibu. Ya kalau menurut saya masih bisa dilakukan dok, untuk persalinan normal. Ya, tapi dengan pemantauan. Dengan pemantauan. Ya, betul. Dengan pemantauan. Jadi sebaiknya untuk proses persalinannya itu pertama di rumah sakit. Ya, di rumah sakit yang dimana itu alat untuk resusitasi bayinya cukup tersedia. Ya, benar, memadai. Kemudian itu ada ruang operasinya. Betul. Seperti itu ya. Jadi bisa dilahirkan per vaginam ya, tapi dengan pemantauan seperti itu Sobat Bandung Kiwari ya. Dan kita akan pantau apakah tensinya gitu, apakah ada perburukan dari laboratoriumnya itu juga. Karena pasti ya dok ya, namanya kehamilan, apalagi kehamilan pertama ya dok ya. Pasti orang-orang itu bertanyanya, dokter apakah saya bisa dok melahirkan normal? Betul gak dok? Gitu ya, kan. Benar. Jadi kalau misalnya untuk preeklamsi sendiri sebenarnya bisa dok ya, untuk persalinan normal ya gitu, tapi tetap ada pemantauan khusus, ada pemantauannya, ya? Baik jadi, dari ibunya maupun pada janinnya. Betul. Jadi kalau berharapnya untuk di bidan praktek mandiri, lebih baik jangan ya dok ya. Kasihan bidannya. Dok. Ya, serius kasihan bidannya ya. Karena repot nanti untuk rujuk gitu ya dok. Benar. Jadi gini, ketika itu ada tekanan darah tinggi, terjadinya eklamsi itu bisa kapan saja gitu. Betul. Ya, kejang gitu. Nah kalau misalkan udah kejang, aduh saya yakin itu mah bidannya juga berhenti jantungnya Ibu gitu ya. Iya, jadi stres ya dok. Iya, udah berhenti jantungnya itu udah langsung pucat dan sebagainya gitu ya. Mereka harus berpikir gimana ini mobilisasinya ke rumah sakit, gimana caranya, gimana apalagi terus bidannya nggak ada asisten bidan. Aduh. Betul. Kasihan itu mah. Jadi kalau menurut saya ada baiknya ketika itu sudah ada tekanan darah tinggi aja, sebaiknya melahirkannya langsung di rumah sakit ya dok ya. Ya. Gitu. Ya saya yakin juga sih kalau untuk bidan-bidan kayaknya juga udah mulai aware ya dok ya, pasti pasiennya dirujuk ya. Ya, benar. Nah kemudian lanjut lagi ya dok, untuk pertanyaan yang kedua nih dok. Kalau misalnya untuk kayaknya ada 20 pertanyaan ini. Oh banyak dong. Bismillah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ibu hamil preeklamsi karena faktor keturunan? Sebenarnya tadi udah disebut juga ya dok ya. Udah dijelaskan ya. Udah dijelaskan. Karena memang ada faktor genetik itu juga faktor genetik. menentukan. Nah, ini. Karena itu. Di sini ada ya dok ya. Kalau misalnya ada ibunya atau saudaranya nih yang mengalami preeklamsi, ya. Betul. Riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan itu beresiko lebih tinggi daripada yang tidak ada resiko itu ya, riwayat tersebut. Nah jadi sekali lagi nih, kalau misalnya yang lagi di rumahnya ada buku pinknya di depan, dibuka. Buku KIA ya benar. Lebih familiarnya mungkin buku pink ya dok ya. Ya, saya malah berharap dari sahabat Bandung Kiwari, Dokter Irham itu ketika sebelum ke fasilitas kesehatan sudah baca dulu ini, dan karena ini langsung ditanyakan ke ibunya, langsung ditanyakan, Ibu dulu waktu melahirkan saya, hamil saya tekanan darahnya tinggi nggak? Aduh nak, tinggi banget. Nah, itu harus disampaikan sama bidan ataupun dokternya ya. Dokter, ibu saya waktu melahirkan saya tekanan darahnya tinggi gitu ya. Atau saudara perempuan saya waktu tahun kemarin melahirkan dan dia kejang. Nah, itu juga itu catatan penting buat kami. Saya akan berterima kasih kalau sahabat Bandung Kiwari ketika antenatal care di Bandung Kiwari dan menyebutkan tersebut. Membantu kita juga ya dok. Sangat membantu. Sangat membantu kita juga. Oke, lanjut ya dok ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini tentang yang tadi dok, pemeriksaan sebetulnya. Dari pemeriksaannya, kalau misalnya untuk preeklamsi, selain tensinya tinggi, mungkin ada bengkak-bengkak dan lain-lain, ada protein urin juga ya dok ya, yang positif. Nah pertanyaannya itu, bagaimana caranya untuk menanggulangi kalau misalnya terjadi peningkatan pada protein urin? Apakah ada makanan-makanan yang bisa dihindari seperti itu dok? Nah ini pertanyaan yang bagus. Ini saya mau istilahnya
meluruskan, sedikit baik, meluruskan tentang terjadinya protein urin ini. Kenapa sih protein urin terjadi pada preeklamsi gitu ya? Nah, sebenarnya protein itu tidak melewati sawar atau filter atau apa ya, saringan dari ginjal gitu ya. Protein itu tidak akan melewati karena protein itu cukup besar. Nah, ketika itu protein bisa melewati, berarti sudah ada mikrolesi. Luka kecil ya, Dok. Lah, luka kecil atau bocor kecil istilahnya ya, tapi jangan dibayangkan bocornya itu seperti gagal ginjal, enggak. Tapi kalau misalkan itu pasiennya masih baik-baik aja, itu berarti ada mikrolesi di situ gitu. Ada mikro yang bocor kecil. Nah, sampai proteinnya keluar. Nah, ini yang perlu diluruskan adalah dulu sering ada istilah-istilah jangan makan protein banyak-banyak, takutnya nanti di kencingnya jadi proteinnya tinggi. Iya. Bukan itu sayang. Jadi malah seharusnya yang disarankan adalah perbaiki protein ibunya. Oh, Kenapa? justru Perbaiki protein ibunya. Kenapa? Baik. Karena proteinnya bocor keluar gitu. Ya, jadi dia agar kadar protein di darah itu cukup baik untuk menahan biar tidak terjadi edem paru, ada pembengkakan dan sebagainya. Ya, Dok, ya. Mohon ya. Baik. Jadi memang itu jadi patofisiologinya terjadinya protein urin. Dan yang penting di ini ya mungkin kita sebagai tenaga medis ya bahwa protein urin itu dia tidak selalu pada saat pemeriksaan tidak selalu ada nanti. Pada saat kita periksa belum tentu dia ada gitu. Karena itu sebenarnya ketika protein urinnya negatif, tetap kita harus waspada bahwa kita waspada bahwa pasien ini memang beresiko untuk ke severe preeklamsi atau preeklamsi berat ataupun terjadinya eklamsi. Baik. Nah, ini Dok, mungkin sekarang kita masuk ke masalah nutrisi ya, Dok ya. Tadi kan udah disinggung sedikit nih tentang ternyata bukan harus dikurangin proteinnya ya, Dok ya. Justru harus ditambah ya, Dok ya, untuk konsumsi protein pada ibu-ibu yang mungkin proteinnya itu terbacanya positif gitu ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Untuk menanggulangi salah satu faktor risiko dari preeklamsi pada ibu hamil yaitu obesitas. Nah, bagaimana sih, Dok, caranya untuk mengedukasi pasien tersebut yang baik dan benarnya? Mungkin untuk mengurangi faktor obesitasnya kali ya, Dok ya? Ya, benar-benar. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, ada kita istilahnya prakonsepsi. Jadi sebelum hamil. Itu lebih baik lagi jika misalkan sahabat Bandung Kiwari kemudian mengalami overweight atau misalkan obesitas, ketika untuk berencana hamil itu sudah melakukan healthy lifestyle, udah merubah ke pola hidup untuk lebih sehat gitu ya, untuk mengurangi pengurangan berat badan, olahraga, terus dietnya diatur ya. Jadi bukan harus lapar enggak ya. Sekarang pola diet banyak sekali untuk menuju yang kesehat gitu. Terutama untuk aktivitas. Aktivitas ini penting ya. Jangan menjadi kaum rebahan istilahnya anak zaman now ya. Mageran ya. Aktivitas itu penting gitu. Jadi silakan mulai olahraga yang disenangi. Misalkan jalan kaki bisa nggak, Dok? Bisa jalan kaki, tapi jalan kakinya harus lama. Jadi 40 sampai 60 menit. Jadi jangan Dokter Irham dari sini ke IGD terus bilang, "Saya sudah olahraga udah jalan kaki." Bukan yang seperti itu ya. Baik, itu dilakukan secara istiqomah ya. Jadi istilahnya continuous. Terus ya, continuous ya, Dok ya. Jadikan itu sebagai lifestyle. Jadi jadikan itu sebagai gaya hidup yang bismillah semoga itu mempengaruhi ke metabolisme tubuh nantinya. Kalau misalnya untuk kalau misalnya mungkin ya, Dok ya, pada pasien-pasien juga untuk menghitung IMT sendiri gitu kan ya, rada sulit mungkin ya, Dok ya. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, tilikan misalnya nih untuk pasien yang hamil itu sebenarnya peningkatan berat badannya ini maksimal segini gitu. Ada nggak sih, Dok? Ada beberapa literatur tentang peningkatan berat badan tersebut ya. Ada peningkatan, tapi kalau saya pribadi jangan fokus ke peningkatan berat badan, Dokter Irham. Jangan fokus ke peningkatan berat badan, tapi secara keseluruhan terintegrasi. Karena gini, ketika kenapa preeklamsi itu biasanya berlebih berat badannya, walaupun awalnya lean pasien itu ya, tapi ternyata kok berat badannya nambahnya banget. Itu sebenarnya karena ada pembengkakan, ada retensi cairan di situ. Ya, ada. Jadi jangan sampai ibunya merasa bersalah kemudian ini karena kebanyakan makan gini dan sebagainya, padahal memang ada patofisiologi, ada hal-hal lain yang dia menyebabkan berat badannya jadi tampak lebih ya, Dok ya. Ya, gitu, mohon. lebih. Padahal ternyata
ada edem misalnya atau Ya. bengkak ya dok ya, Ya, gitu. mohon. Ya, Daripada ke ini ya, ke istilahnya kuantitas, mungkin sahabat Bandung Kiwari mungkin lebih ke kualitas dari Kualitas. makanannya tersebut. Betul. Misalkan yang dianjurkan itu sebenarnya ke buah-buahan. Buah-buahan. Seperti kita lihat tadi, itu permasalahannya itu di pembuluh darah ya. Jadi buah-buahan itu sangat-sangat berperan penting untuk memperbaiki metabolisme. Ya, bahkan ada literatur yang menyebutkan kiwi. Kiwi itu dikatakan efeknya itu ada beberapa yang mirip dengan ludus aspirin. Seperti itu. Kemudian buah-buahan lain yang antioksidannya tinggi. Antioksidannya tinggi. Ya, seperti strawberry, kemudian jeruk, alpukat, seperti itu. Nah, kalau bisa saya anjurkan setiap harinya ada menu buah untuk ibu hamil. Ada menu buah ya. Biar nggak bosan di apa ya, ibaratnya divariasikan ya dok ya, biar nggak bosan gitu. Iya, benar. Kemudian mulai kapan tuh sebenarnya sih, bukan mulai hamil ya ibu ya, sahabat Bandung Kiwari ya, mulai saat ini misalkan dokter Ilham punya anak perempuan seperti itu, biasakan dia untuk ya buah, yes ada buah seperti itu, jangan cilok. Kalau sekarang kayak gitu kayaknya dok ya. Lebih orientasinya jajanan ya dok ya. Iya. Jadi buat buah itu sebagai sesuatu yang ada buah, suatu hal yang disenangi oleh anak-anak gitu kita. Ya dok ya. Ya. Terus kemudian ini dok, ada pertanyaan lagi masih tentang nutrisi nih dok ya. Untuk diet rendah garam dok. Nah itu apakah bisa mencegah preeklamsi? Kan yang kita tahu bahwa kalau di darah tinggi pada yang nggak hamil gitu ya dok ya, ini kan sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya untuk pasien dengan darah tinggi pada kehamilan ini sendiri dok ya, atau preeklamsi gimana dok? Sebenarnya itu penelitian tidak signifikan ya. Oh, tidak signifikan. Ya, jadi untuk rendah garam sendiri itu ya sebenarnya ke healthy lifestyle itu memang kita tanpa preeklamsi pun kita sebaiknya mengurangi atau membatasi penggunaan garam gitu. Apalagi kalau misalkan tadi salah satu resikonya ke kronik hipertensi atau hipertensi yang dari sebelum hamil, sebaiknya memang sebaiknya sahabat Bandung Kiwari sudah mulai dari saat ini untuk mengurangi penggunaan garam, pembatasan penggunaan garam seperti itu. Itu lebih secara luas lagi ya, lebih secara luas lagi, bukan dari preeklamsi itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk diet rendah garam sendiri, kalau untuk preeklamsi sebenarnya bukan ini ya dok ya, nggak terlalu bukan garis dominan bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pasien yang mungkin ya ibu hamil yang memang punya dasarnya darah tinggi ya dok ya, gitu, itu mungkin akan membantu juga. Kalaupun misalnya terjadi pada waktu kehamilannya ternyata tensinya tinggi lagi, mungkin tidak akan terlalu tinggi ya dok ya, gitu. Lalu dok, lanjut lagi nih dok, untuk tadi kan sudah nutrisi, pengobatan, screening dan lain-lain. Nah tadi ada olahraga nih dok ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita dengan ibu ya, sebenarnya kalau saya nggak akan hamil sih dok ya. Jadi kalau untuk ibu sendiri gitu ya dok ya, selama 9 bulan atau wanita 9 bulan mengandung dan harus olahraga, kalau cuman jalan aja kayaknya bosen ya dok ya, gitu. Ada nggak sih dok olahraga lain gitu yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mungkin ya dok ya, entah itu sedang hamil atau memang sudah ada ke arah preeklamsi misalnya gitu dok? Ya, ini juga pertanyaan bagus ya sahabat Bandung Kiwari. Ketika seorang ibu hamil itu sebelumnya dia sudah beraktivitas yang cukup tinggi untuk di kehidupannya ya, sebenarnya ketika dia hamil itu tidak dianjurkan untuk malah mengurangi, kecuali memang ada hal-hal tertentu, misalkan ada perdarahan dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Misalkan nih atlet sepeda, kemudian dia hamil gitu, silakan dia lanjut untuk tindakannya gitu. Tapi memang harus porsinya ada ada porsi-porsi tertentu gitu ya. Misalkan dia biasanya jalan kaki. Nah, ini kebalikannya nih, ketika hamil gitu, awalnya mageran, kemudian dia langsung aktivitasnya berat. Itu yang harus diwaspadai karena memang ada perubahan metabolisme di situ. Baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk olahraga, kalau memang misalnya bunda sekalian di rumah udah sering olahraga sebelum kehamilan, ya dilanjut aja ya dok ya. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya untuk porsinya sendiri apakah sama atau dikurangi dan lain-lain. Nah, sambil kontrol kehamilan mungkin ya dok ya. Karena akan kita pantau. Iya betul, sambil kontrol kehamilan, konsultasi kepada dokter kandungannya
ataupun pada bidannya misalnya Dok ya, gitu. Untuk olahraganya sendiri nih porsinya seperti apa? Apakah dikuranginya waktunya aja misalnya ya, gitu, ataukah jadi berapa kali per minggu kayak gitu ya Dok ya, gitu. Oke, aduh Dok, masih banyak pertanyaannya Dok. Waduh. Bismillah, semoga mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Berarti memang sebetulnya kita bisa tahu ya dari banyaknya pertanyaan ini bahwa ayah dan bunda dan sahabat RSUD Bandung Kiwaris sekalian juga sebenarnya aware ya, terhadap harus. Kondisi gitu ya Dok ya. Cuman mungkin wadahnya aja nih untuk mereka bertanya gitu ya, diskusi nggak ada gitu ya. Alhamdulillah nih kita pelan-pelan ya Dok ya, kita fasilitasi gitu ya. Nah untuk pertanyaan berikutnya Dok ya, ini sebenarnya tadi juga udah ditanyakan Dok, tapi mungkin pengen lebih detail. Untuk minum obat Aspilet sendiri Dok, itu dianjurkannya sampai usia berapa pada kehamilannya? Mungkin itu belum dijawab ya, mungkin tadi ya terlewat ya. Jadi ada literatur itu masih berkembang untuk penelitiannya ya. Ada literatur yang menyebutkan bisa sampai seaterem ketika itu kita melihat pasien ini masih membutuhkan ya seaterem mungkin. Tapi ada beberapa literatur menyatakan itu setelah melewatin batas ini ya 34-35 minggu gitu. Baik. Ada yang menghentikan di sana 34-35 minggu. Jadi memang ini artnya ada SPOG untuk kapan dia melanjutkan, kapan dia menghentikan gitu ya. Ya, menghentikan. Karena memang ada hal yang harus kita pantau, sahabat Bandung Kiwari ya. Jadi jangan stop sendiri ya, jangan menghentikan sendiri untuk penggunaannya, atau kalau misalkan memang ada efek samping dan sebagainya, kontrol lagi dan disampaikan ke dokternya gitu. Ya. Oke Dok, jadi sebetulnya itu lebih baiknya selalu terkontrol ya Dok ya. Ada beberapa yang mungkin di awal aja memberikannya. Betul. Itu ada. Jadi memang ada apa ya pertimbangan khusus Dokter Irham. Mungkin dari pemeriksaan misalnya Dok ya, benar. Waktu screeningnya ternyata ini udah bisa dihentikan ya, kita hentikan kayak gitu ya Dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Dok, ini menurut saya menarik nih Dok. Apakah protein urin bisa negatif setelah lahiran? Nah sedangkan kita tahu sendiri bahwa resiko eklamsi itu bisa berlangsung pada saat sudah melahirkan juga gitu kan ya Dok ya. Nah jadi kita dengerin aja langsung Dok ya, jawabannya bagaimana Dok penjelasannya. Jangankan sebelum lahiran Ibu, pada waktu hamil pun itu bisa berubah-berubah hasil protein urin gitu ya. Karena memang ketika dilakukan pemeriksaan saat itu kan sewaktu nah ketika pada saat kencing yang kita periksa itu ternyata kadarnya rendah, itu bisa tidak terdeteksi gitu. Karena itu walaupun negatif tetap harus waspada ya untuk terjadinya perburukan dari preeklamsi ini. Baik. Dengan melihat gejala-gejala yang tadi disampaikan gitu ya. Baik. Misalkan ketika diperiksa di rumah sakit proteinnya negatif ya, tapi pasien ini memang ada hipertensinya ya, udah ketahuin bahwa hipertensi HTG gitu. Nah ini juga harus diwaspadai ketika itu mulai ada pandangan kabur, kemudian ada mual muntah. Jadi jangan tapi kan tadi protein urinnya negatif, jadi nggak apa-apa, ini mah bukan karena perburukan. Jangan, sayang, nanti kita evaluasi lagi ketika pasien masuk. Karena itu kan walaupun di poli sudah diperiksa, kadang waktu di IGD diperiksa lagi, diulang lagi gitu. Ya. Nah, terus Dok, jadi untuk mungkin bunda sekalian ya, yang misalnya udah screeningnya teratur, ANC-nya bagus gitu ya, di bidannya atau di dokter kandungannya sendiri, tetap harus waspada terhadap gejala-gejala yang tadi perburukan pada preeklamsi ya Dok ya. Misalnya nyeri kepala tiba-tiba ya, nyeri kepalanya hebat, dikasih obat nggak berkurang gitu ya. Kemudian tiba-tiba matanya, pandangannya padahal nggak pakai kacamata misalnya Dok ya, tiba-tiba jadi kabur ya gitu. Nah itu harus kontrol segera ya Dok ya. Jangan karena nggak proteinnya kan negatif ya, jadi kayak denial dan akhirnya nggak kontrol gitu ya Dok ya. Pada akhirnya berujungnya malah makin buruk ya Dok ya. Dan gitu. Kalau ada gejala itu tidak perlu tunggu waktu kontrol, bisa langsung segera ke gawat darurat ya. Gitu. Nah terus kemudian ini Dok, menyambung pertanyaan yang tadi ya Dok ya, pasti kan pada takut ya Dok ya, apakah ini Dok, kan saya nggak ada nih awalnya darah tinggi, waktu hamil tiba-tiba saya darah tinggi nih gitu kan, setelah hamil kira-kira darah tinggi saya hilang nggak? Nah gitu Dok, gimana?
Sebenarnya, maaf ya. Sebenarnya untuk darah tinggi ini harus dipantau. Pasca salin pun harus tetap dipantau ya, walaupun tidak harus ke SPOG sekarang. Misalkan ke Vaskes 1, kemudian ke dokter penyakit dalam, ke dokter umum, tetap harus dipantau. Karena memang ada beberapa pasien yang dia mengalami sequelae gitu. Jadi berkelanjutan. Betul. Sisanya mungkin ya, Dok, ya masih ya, ada ya. Jadi kalau misalnya pun bahkan ada yang bisa jadi hipertensi kronis jadinya nantinya. Iya. Jadi makanya kontrol saat nifas juga ya, Dok, ya, 40 hari itu sangat penting ya, Dok, ya. Jangan disepelekan karena sudah lahiran misalnya gitu, Dok, dan kemudian tampaknya sehat ya. Gitu, sehingga waktu pengontrolan masa nifasnya jadi malah terbengkalai gitu ya, Dok, ya. Padahal di situ masih banyak yang mungkin akan terjadi ya, Dok, ya, pada pasien. Oke. Gimana? Oh, udah habis? Ini ada satu terakhir, Dok. Oh, satu terakhir. Gimana, Dok? Boleh ya, Dok, ya? Boleh, tim? Boleh. Boleh, ya? Boleh. Ya. Minta satu lagi ya. Jadi ini untuk aspirin sendiri yang low dose dapat diberikan oleh bidan atau dokter umum di PPK 1 nggak, Dok? Saat ditemukan tekanan darahnya tinggi atau harus diberikan oleh dokter spesialis kandungan atau SPOG. Oke, untuk kebijakan terakhir ya, maaf kalau misalkan saya salah ya, tapi untuk kebijakan terakhir sebenarnya itu memang harus ada pemantauan ya. Jadi kalau menurut saya sih ada baiknya ini di dokter SPOG dulu, baru nanti ketika itu kontrol kemudian dikembalikan lagi ke Vaskes 1, mungkin dievaluasi efek sampingnya gitu. Kalau misalkan tidak ada masalah efek sampingnya, jangan di stop, kemudian sarankan pasien untuk kembali kontrol ke SPOG ya, Dok, ya. Jadi sebetulnya kalau untuk PPK 1 sendiri ya, Dok, ya, kalau misalnya memang sudah diketahui pasiennya beresiko preeklamsi, apalagi nih udah beres IG live nih, jadi lebih aware pada diperiksain nih buku KIA-nya gitu ya. Screening kalau misalnya memang sudah butuh pemberian aspirat atau apa, lebih baik dirujuk dulu aja ya, Dok, ya, ke dokter kandungannya gitu ya, Dok, ya. Jadi biar nanti dokter kandungannya menentukan dulu nih butuh atau tidak, dan nanti PPK 1 juga tinggal melanjutkan gitu mungkin ya, Dok, ya. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada para penanya ya. Ada Sirli Divia, kemudian ada Helmi Wati Wien, kemudian ada Lian Aldiano, Raihan Konita K, kemudian ada Seiro Bian, kemudian ada Nurul Fadian 589, Tiara Dani, dan Renana DR. Nah, mungkin dokter kali ini, Dok, ya. Pertanyaan terakhir ya. Jadi atau kayaknya temannya dokter Irham semuanya. Ya. Jadi mungkin alhamdulillah ya, Dok, ya. Acara hari ini bisa kita akhiri dulu. Sebenarnya tadi saya mau menekankannya itu ke ini ya, ke peran pasien, tapi tapi ternyata mungkin dari sahabat Bandung Kiwari banyak yang tenaga kesehatan juga hanya jadi ke arah terapinya seperti itu ya, lebih ke kesadaran pasien dan keluarga. Jadi mungkin sebelum kita tutup nih ya, Dok, ya. Jadi pada ayah bunda sekalian dan sahabat sehat Bandung Kiwari, bagi yang keluarganya atau bahkan mungkin yang terdekat misalnya istrinya gitu, ada tanda-tanda seperti misalnya mulai ada darah tinggi pada kehamilannya kurang dari 20 minggu gitu ya, Dok, ya, atau memiliki riwayat yang jelas, contohnya ibunya ya ada darah tinggi pada kehamilan, atau mungkin saudaranya ya, Dok, ya, ada hipertensi pada kehamilan gitu ya. Nah, itu udah harus mulai nih gitu untuk dibantu ya, misalnya sarankan untuk kontrol gitu ya, ataupun kontrolnya nggak perlu harus langsung ke dokter kandungan juga ya, Dok, ya, mungkin ke arah ke bidan dulu juga boleh ya gitu, atau mungkin ke PPK 1-nya dulu gitu ya. Memang kalau misalnya lebih baik sih langsung ke dokter spesialis kandungannya ya, Dok, ya, karena kan di situ kita kalau misalnya butuh terapi atau apa kan bisa langsung kita terapi ya, Dok, ya gitu. Kemudian diingat kembali nih gitu bahwa preeklamsi ini untuk saat ini adalah penyebab kematian ibu dan anak ya
janin sebenarnya dok ya, itu paling tinggi baik di dunia maupun di Indonesia sendiri ya. Sehingga ayo gitu, kita sama-sama kita bangun bukan cuma untuk nakesnya sendiri gitu ya, tapi ayah, bunda dan juga sahabat sehat RSUD Bandung Kiwari juga bantu kita ya untuk lebih aware lagi terhadap ibu-ibu hamil yang menderita darah tinggi. Agar apa? Agar kita juga bisa membantu untuk menurunkan angka kematian ibu ya dan anaknya dok ya gitu. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dok terakhir dari dokter? Ya itu ini hanya ini ya inisiasi ya, inisiasi untuk lebih aware gitu ya. Tapi untuk masalah terapi dan sebagainya itu memang kita kembalikan ke SPOG masing-masing karena itu penting untuk pemberian obat-obatan yang lain, misalkan kalsium dan sebagainya seperti itu. Tapi ini saya lebih ke awareness dari pasien dan keluarga Dokter Irham. Jadi ini untuk menurunkan kejadian preeklamsi dan perburukan dari preeklamsi itu bukan hanya tugas dari SPOG atau bidan, tapi keseluruhan. Dan terbukti ini Kemenkes sudah mengeluarkan buku KIA yang terbaru dengan penekanan-penekanannya ya, yang ini diharapkan bisa nanti kita turunkan lagi, kita udah bisa menurunkan kematian karena perdarahan. Bismillah, semoga kita bisa menurunkan kematian karena preeklamsi atau darah tinggi pada kehamilan ya dok ya? Iya, darah tinggi gitu. Alhamdulillah acara IG Live untuk siang hari ini telah selesai ya dok ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara IG Live selanjutnya, dan mungkin materi-materinya juga akan selalu menarik, dan juga narasumbernya juga dong tentunya akan selalu dapat berkomunikasi dengan baik ya dok ya kepada pasiennya gitu. Akhir kata, saya Dokter Irham dengan narasumber kita Dokter Ita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Aduh, tegang sekali.